Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apakah itu larutan? Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Misalnya ada contoh larutan gula, larutan garam, larutan teh. Dan bagaimana dengan air kopi? Apakah kita menganggapnya sebagai sebuah larutan? Mari kita bahas bersama-sama. Suatu campuran terdiri dari dua komponen yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, dari contoh di atas, zat terlarutnya adalah gula, garam, teh, dan kopi. Sedangkan zat pelarutnya adalah air. Jadi, suatu zat dikatakan larutan jika campuran antara zat terlarut dan pelarutnya bersifat homogen. Artinya, tidak terdapat batas antara komponennya, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara zat pelarut yaitu air dan zat terlarutnya yaitu gula, kopi, maupun teh. Berarti air, kopi termasuk larutan. Suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit. Bagaimana? Jika zat tersebut mampu menghantarkan listrik. Mengapa zat elektrolit dapat menghantarkan listrik? Mari kita bahas. Suatu zat dapat menghantarkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Nah, ion-ion inilah yang nantinya akan menjadi penghantar. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin baik pula larutan tersebut menghantarkan listrik. Nah, jenis larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya atau ionisasinya. Larutan dapat dibedakan dua, yaitu larutan elektrolit, di mana larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sementara larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Di sini kita bisa melihat gambar kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik. Nah, dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit ini. Jadi, di sini nanti di dalam wadah ini akan kita masukkan larutan yang akan kita uji, lalu kita celupkan lempengan logam yang akan dihubungkan dengan rangkaian listrik. Nah, lalu nanti kita bisa melihat bagaimana perubahan dari bola lampu tersebut. Nah, kemudian kita melihat lagi, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan larutan elektrolit kuat, di mana daya hantar listriknya kuat, dan larutan elektrolit lemah, di mana daya hantar listriknya itu lemah. Nah, kemudian di sini ada gambar terjadinya larutan elektrolit kuat. Nah, di sini mendeskripsikan bahwa ion-ion pada larutan elektrolit kuat itu akan bergerak bebas pada larutannya, sehingga menghasilkan gelembung-gelembung gas dan akan menghasilkan nyala bola lampu jika dialiri arus listrik. Nah, kemudian kita akan melihat juga larutan elektrolit kuat itu ciri-cirinya. Yang pertama, adanya gelembung gas yang banyak dan nyala lampu yang terang. Nah, kemudian ini dikatakan adalah larutan elektrolit kuat. Mengapa disebut larutan elektrolit kuat? Karena pada larutan elektrolit kuat itu, seluruh molekul terurai menjadi ion-ion yang disebut dengan terionisasi sempurna dan ditandai reaksi satu arah dengan persamaan reaksi dengan tanda panah. Nah, karena ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contohnya larutan NaCl. Jika kita ionisasikan, ini akan menjadi Na positif dengan Cl-. Akan terurai, terionisasi dalam larutannya. Nah, di sini ada senyawa yang termasuk elektrolit kuat. Ada asam kuat, basa kuat, dan garamnya yang mudah larut dalam air. Contohnya asam, mulai dari asam iodida, yaitu Hi, dan asam HClO4. Nah, kemudian basa, mulai dari NaOH, kemudian dengan BaOH 2 kali. Lalu garam, mulai dari NaCl dengan CaNO3 2 kali. Inilah dia contoh-contoh asam kuat, basa kuat, dan garam yang merupakan elektrolit kuat. Nah, silakan anak-anak ibu kamu mengulang, dan jika ada pertanyaan, silakan kamu berkomunikasi dengan ibu. Terima kasih.